Sehingga para ulama mengatakan selawat itu sangat banyak manfaatnya hingga tidak terhitung manfaatnya apabila kita mencari, meneliti satu demi satu. Bahkan malaikat, ada dari golongan malaikat itu mampu menghitung hujan, tetesan hujan yang jatuh ke bumi mulai dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, sampai masa yang terakhir. Malaikat itu mampu menghitung jumlah tetesan air hujan seluruhnya, tapi dia tidak mampu menghitung berapa besar, berapa banyak ganjaran selawat bagi umat Rasulullah dari Allah. Jauh lebih besar, jauh lebih banyak ganjaran itu daripada tetesan hujan yang pernah jatuh ke bumi. Saking besarnya, saking banyaknya. Jadi malaikat itu berkata, aku tidak mampu menghitungnya ganjaran bagi orang yang berselawat itu. Sedangkan jumlah tetesan air dia mampu menghitung. Jadi saking banyaknya, saking besarnya. Qala ma ra'aituhu walakin sami'tu sautahu wa hala baini wa bainahu say'un kahai'atil ijli yanfuhu bidzanabihi walau danautu minhu la'akalani. Laki-laki itu berkata, aku tidak melihat Muhammad. Laki-laki itu tidak melihat Nabi, akan tetapi aku mendengar suara dan ada sesuatu penghalang antara diriku dan dirinya, seperti bentuk anak sapi. Jadi ada penghalang dilihat laki-laki itu yang akan berbuat jahat kepada baginda Rasulullah, seperti anak sapi atau pedet yang mendengus dengan ekornya dalam keadaan marah, siap menyerang. Dan seandainya aku mendekat kepadanya, niscaya pasti anak sapi itu memakanku. Jadi laki-laki ini waktu hendak berbuat jahat kepada baginda Rasulullah, seolah-olah ada penghalang di antara dirinya dengan baginda Rasulullah, yaitu seekor anak sapi. Kalau penghalangnya itu macan, wajar, karena memang menakutkan. Ini karena Allah hendak menghinakan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada Rasulullah, yang ingin mencelakakan Rasulullah, itu dihinakan Allah dengan sesuatu yang tidak ditakuti. Anak sapi biasanya jarang orang takut, karena apa? Ya anak sapi, jenis binatang ternak. Tapi ini Allah akan menjadikan ketakutan bagi orang itu hanya dengan anak sapi. Bahkan anak sapi itu seolah-olah akan memakannya. Padahal mungkin kalau dalam keadaan yang biasa kita akan berpikir, atau setiap orang akan berpikir, tidak mungkin anak sapi itu memakan manusia. Tapi jika Allah menghendaki, orang itu akan menjadi takut dan sangat takut, dan benar-benar terasa seperti mau dimakan anak sapi, dan benar-benar nyata anak sapi itu ada yang ingin memakannya. Sehingga dia mengatakan, seandainya aku mendekat, maksudnya seandainya dia mendekat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti aku dimakan anak sapi itu. Jadi ia sudah memastikan pasti aku dimakan anak sapi itu. Karena Allah memberikan ketakutan itu pada batinnya. Allah memberikan ketakutan, kegentaran itu pada hatinya. Allah menampakkan anak sapi itu pada pandangannya, seolah-olah sapi itu ingin memakannya. Jadi Allah jika berkehendak, apa saja bisa wujud. Bahkan jika Allah berkehendak orang menjadi takut pada rumput, orang itu akan takut, seolah-olah rumput itu akan menusuk dia, seolah-olah rumput itu akan
membunuhnya, seolah-olah rumput itu akan ya macam-macam lah. Padahal pada kenyataannya, pada keadaan yang seperti biasa, rumput itu tidak membahayakan. Tapi jika Allah berkehendak mendatangkan ketakutan-ketakutan, dari apa saja bisa sesuai yang Ia kehendaki. Wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wassalam la yaqdiru ayyarah. Dan setelah peristiwa itu, setiap kali bila mana Abu Jahal bermaksud ingin berbuat jahat kepada baginda Rasulullah SAW, maka ia tidak mampu melihat beliau. Jadi semenjak saat itu, jika Abu Jahal ingin berbuat jahat, maka ia tidak mampu melihat Rasulullah SAW. Jika ia berniat akan berbuat jahat atau menyusun rencana, maka ia tidak bisa melihat atau tidak nampak baginya baginda Rasulullah SAW. Jadi pada ayat yang ke-9 ini, surah Yasin ayat yang ke-9, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Jadi ayat surah Yasin ayat yang ke-9 ini, dahulu ulama-ulama kita pada masa perjuangan juga ada yang menggunakan ayat ini sebagai ayat perlindungan. Ada yang menggunakan ayat ini, ayat yang ke-9 dari surah Yasin ini, sebagai doa mohon pertolongan kepada Allah ketika dikejar tentara Belanda. Sehingga dengan berkat karunia Allah yang besar, dengan berkat pertolongan Allah yang maha besar atas hamba-hambanya yang beriman, yang mencintai Rasulnya, maka Allah menolongnya. Allah itu pasti meninggikan berapa derajat orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu. Lalu baginda Rasulullah juga pernah berpesan bahwa doa itu adalah senjata kaum mukmin. Jadi pada ayat ke-9 ini ada rahasia yang tersembunyi, ada karunia yang besar, dengan ganjaran yang besar, keberkahan yang besar, dan di dalam itu ada perlindungan-perlindungan yang banyak dari Allah Ta'ala apabila orang mengetahui rahasianya, apabila orang mengetahui ilmunya. Ya, ilmu itu tersambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Sanad itu tidak terputus sampai kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga keberkahan-keberkahan dari ilmu itu akan tampak padanya.